Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi video singkat ini menjelaskan bagaimana Islam masuk dan berkembang di Seram bagian timur, yaitu SBT. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib Sangat Lampung. Nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 250102008, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Untuk itu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Awal masuknya Islam pada abad ke-15. Islam mulai masuk ke Maluku pada abad ke-15 lewat jalur perdagangan rempah. Pedagang dari Aceh, Malaka, dan Gresik datang untuk mencari cengkeh dan pala. Selain berdagang, mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal. Penting, jalur maritim rempah bukan hanya jalur ekonomi, tetapi juga jalur budaya dan agama. Untuk itu, terlebih dahulu kita mengenal proses penyebaran masuknya Islam di Maluku Seram bagian timur, terkhususnya pada pusat penyebaran Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat perkembangan Islam di Maluku. Kekuatan politik dan jaringan perdagangan mereka memfasilitasi penyebaran agama ke pesisir-pesisir, termasuk Pulau Seram dan SBT. Yang pertama, jaringan perdagangan maritim yang luas. Yang kedua, aliansi politik dengan kerajaan pesisir. Yang ketiga, peran elit lokal dalam adopsi Islam. Peran kerajaan Homoal. Kerajaan Homoal di pesisir selatan Seram adalah salah satu pusat penting penyebaran Islam di Pulau Seram. Hubungan dekat dengan Kesultanan Ternate mempercepat masuknya pengaruh Islam dan pembentukannya struktur pemerintah lokal yang Islami. Catatan, Homoal bertindak sebagai penghubung antara pengaruh luar dan komunitas adat pesisir. Peran pedagang dan mubalik. Pedagang membawa bukan hanya barang, tetapi juga nilai dan praktik Islam. Mubalik lokal dan dari luar membentuk lembaga keagamaan, mengajarkan ritual serta membangun masjid sebagai pusat sosial keagamaan. Yang pertama, pendidikan agama dasar melalui majelis dan pengajian. Yang kedua, pendirian masjid sebagai pusat komunitas. Yang ketiga, interaksi sosial yang memperkuat konversi damai. Pengaruh politik dan ekonomi. Penyebaran Islam juga terkait erat dengan kekuatan politik, keuntungan ekonomi. Kesultanan Islam membangun jaringan perdagangan dan pengaruh politik yang membuat adopsi Islam menjadi pilihan strategis bagi penguasa dan komunitas lokal. Legitimasi politik. Pemimpin lokal mengadopsi simbol-simbol Islam untuk memperkuat otoritas dan menghubungkan dengan kesultanan. Akses pasar. Koneksi dengan jaringan perdagangan Muslim membuka akses ekonomi dan peluang baru. Jejak sejarah di lapangan. Situs arkeologi seperti Wayesel menunjukkan perpaduan unsur pra-Islam, mengaltik, dan Islam memasukkan simbol Islam. Bukti didukung tradisi lisan yang merekam kedatangan pedagang dan mubalik. Yang pertama, situs makam, campuran mengaltik dan Islami. 2. Artefak perdagangan manik, keramik dari luar. Yang ketiga, tradisi lisan sebagai sumber kronologi lokal. Dari adat dan akulturasi budaya. Islam di pesisir selatan Seram berakulturasi dengan tradisi adat. Masyarakat mempertahankan ritus lokal, adat pernikahan, dan sistem negeri adat sambil mengamalkan ajaran Islam.
menghasilkan identitas budaya khas Seram bagian timur atau SBT. Ritual lokal, upacara adat tetap hidup, berubah untuk memasukkan doa dan praktik Islam. Negeri adat, struktur negeri adat berfungsi bersama norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dampak sosial kontemporer, penerapan Islam membentuk aspek sosial, pendidikan agama, hukum adat yang berinteraksi dengan nilai Islam, dan jaringan komunitas yang memperkuat solidaritas. Perubahan ekonomi dan politik masa lalu tetap membentuk dinamika lokal hari ini. Yang pertama, peningkatan lembaga pendidikan agama. Yang kedua, adaptasi adat dalam praktik keagamaan. Yang ketiga, warisan ekonomi rempah mempengaruhi struktur sosial. Kesimpulan dan pesan penting ringkas. Islam di Seram bagian timur berkembang melalui perdagangan rempah, peran Kesultanan Ternate dan Tidore, kerajaan lokal seperti Omual, pedagang dan Bali, serta interaksi politik, ekonomi, jejak arkeologi, dan akulturasi budaya menunjukkan proses yang bertahap dan adaptif.